Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Parido. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari sistem ekskresi. Selamat menyaksikan video berikut ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami kelompok 5 dapat melakukan presentasi biologi mengenai materi sistem ekskresi. Sebelum masuk kepada materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Alma Asofi sebagai pemateri, ada Dimas Presta Pambudi sebagai pemateri, ada Erlina Ardelia sebagai pemateri, dan ada Putra Aulia sebagai pemateri, dan saya Muhammad Fasya Farlino sebagai host sekaligus moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini bisa berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lainnya yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Bagian-bagian ginjal. Bagian-bagian ginjal yaitu berupa kulit ginjal. Bagian terluar ginjal biasanya disebut korteks renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Sumsum ginjal bagian tengah ginjal biasa disebut medula, berfungsi berkumpulnya pembuluh halus dan mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses pelvis renalis berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin. Yaitu pertama ada filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang terakhir, augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Gangguan pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal adalah salah satu jenis penyakit ginjal yang umum ditemukan. Hal ini terjadi ketika mineral dan zat lain di dalam darah menumpuk, lalu mengkristal hingga membentuk massa seperti batuan di ginjal. Yang kedua, diabetes. Diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh kadar gula darah atau glukosa yang tinggi. Ketika kadar glukosa tinggi, pembuluh darah di ginjal dapat rusak. Alhasil, ginjal tidak bisa menyaring darah dengan benar dan tubuh dapat dipenuhi oleh racun. Yang ketiga, kondisi ini terjadi akibat infeksi bakteri yang menyerang sistem saluran kemih. Masalah kesehatan ini dapat segera diobati dan jarang menyebabkan komplikasi lebih lanjut.
Namun jika dibiarkan begitu saja, infeksi ini dapat menyebar dan menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya ada kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya seperti gambar berikut adalah struktur anatomi kulit. Selanjutnya ada lapisan pada kulit. Yang pertama itu ada epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah melupas, tidak mengandung pembuluh darah dan rambut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat melupas. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan Malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Yang kedua ada dermis atau lapisan kulit janggat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. Yang pertama ada pembuluh kapiler, yaitu berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Yang kedua ada kelenjar keringat, berfungsi menghasilkan keringat. Yang ketiga ada kelenjar minyak, berfungsi menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat ada pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang kelima ada ujung-ujung saraf, berfungsi untuk meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang keenam ada kantong rambut yang berfungsi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Sel lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Proses pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat ialah diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang. Jika suhu berubah, maka akan dapat merangsang pusat pengaturan suhu dari hipotalamus. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke dalam kelenjar keringat. Keringat akan dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan kemudian akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Proses pengeluaran keringat dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada kelenjar ekrin, terdapat paling banyak di telapak tangan dan kaki serta wajah. Keringat yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam, berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Yang kedua ada kelenjar apokrin, yaitu keringat yang mengandung lemak, ada pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Keringatnya menghasilkan bau. Yang ketiga ada konsep homeostatis. Homeostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Hati, tutup kurung hepar. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma, yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsul hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, gula otot,
Pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru manusia berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2, karbon dioksida, dan H2O uap air. Di situ sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Sistem ekskresi pada cacing pipih atau Platyhelminthes. Alat ekskresi Platyhelminthes ini seperti pada planaria berupa sel-sel berambut getar. Karena rambut getar ini tampak seperti nyala api, maka sel-sel ini dinamakan flame cell, sel api. Cair tubuh disaring di dalam flame cell dan zat-zat sisa diserap. Kemudian dikeluarkan dari tubuh yang melalui lubang-lubang yang terdapat pada permukaan. Sistem ekskresi pada Annelida. Annelida sudah memiliki alat ekskresi khusus, yaitu berupa nephridia, yang terdapat pada setiap segmen tubuh. Pada setiap segmen terdapat sepasang nephridia. Nephridia ini dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut nefrostom yang terdapat pada setiap sekat pemisah segmen. Nefrostom ini berfungsi menarik dan mengambil cairan tubuh. Di situ ada contoh-contohnya. Sistem ekskresi serangga atau arthropoda. Alat pengeluaran pada serangga dinamakan pembuluh Malpighi, yang merupakan pembuluh-pembuluh halus berwarna putih kekuningan yang terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Pembuluh Malpighi merupakan alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal. Selain pembuluh Malpighi, serangga juga mempunyai sistem ekskresi yang bernama trakea. Trakea berfungsi mengeluarkan zat sisa hasil proses oksidasi berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru. Nitrogen merupakan zat sisa metabolisme yang sebagian digunakan kembali dalam pembuatan zat itin. Nitrogen yang sebagian lagi dibuang dalam bentuk urat kering. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Sistem ekskresi Pisces atau ikan memiliki alat ekskresi berupa insang, kulit, dan ginjal. Insang untuk sistem pernapasan pada ikan, kulit berperan dalam hal serupa, dan ginjal berperan dalam pengeluaran urin sebagai zat sisa metabolisme. 1. Mesonefros. Ginjal ini berkembang pada masa embrio, namun setelah dewasa, ikan tak lagi banyak menggunakannya untuk menyaring urin. 2. Opistonefros. Ginjal ini berbentuk panjang dan warnanya kemerahan. Ginjal ini banyak dipakai ikan pada waktu dewasa untuk menyaring urin dan mengatur kekentalannya. Ya, selanjutnya sistem ekskresi pada amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup baik di daratan maupun di lautan. Contoh yang paling dikenal dari hewan amfibi adalah katak. Sistem ekskresi pada amfibi dikerjakan oleh paru-paru, kulit, dan ginjal. Sistem ekskresi reptil. Contoh dari hewan reptil adalah cicak, buaya, bunglon, biawak, dan juga komodo.
Spesies reptil mungkin memang tak sebanyak spesies jenis lainnya. Lalu ada sistem ekskresi Aves. Aves adalah kelompok burung atau unggas. Aves juga memiliki ginjal sebagai alat ekskresinya. Ginjal pada Aves juga berfungsi dalam penyaringan dan pengeluaran urin. Jenis ginjal yang digunakan oleh Aves sama seperti yang digunakan pada reptil, yaitu metanefros yang jumlahnya juga sepasang. Selanjutnya, sistem ekskresi mamalia. Disebut mamalia karena ciri-ciri hewan mamalia yang paling dominan adalah menyusui. Mamalia termasuk manusia di dalamnya, merupakan hewan dengan tingkat tertinggi. Segala sistem dalam tubuhnya sudah menyerupai sistem pada tubuh manusia. Baca pula artikel sistem peredaran darah pada mamalia. Alat ekskresinya berupa paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Lalu ada teknologi penanggulangan kelainan sistem ekskresi. Yaitu ada mesin ginjal buatan. Mesin ginjal buatan atau hemodializer terdiri atas membran semi-permeabel yang sederhana. Terdapat dua jenis dializer, yaitu parallel plate dializer dan hollow fiber dializer. Yang pertama ada parallel plate dializer. Dializer ini menggunakan beberapa plate paralel dengan hubungan dan alur di dalamnya. Di saat dialisat mengalir sepanjang alur atau hubungan, sebuah membran semi-permeabel terletak antara alur dan aliran darah. Dengan dializer ini, resistensi terhadap aliran darah rendah. Beberapa keuntungan penggunaan alat dialisis ini adalah resistansi rendah ke aliran darah. Keuntungan lainnya, laju filtrasi dapat dikontrol dan diprediksi, serta jumlah darah yang terkandung dalam dializer relatif rendah. Semakin sedikit darah yang keluar dari tubuh pada satu titik waktu, menunjukkan alat dialisis yang lebih baik. Selanjutnya ada hollow fiber dializer. Jenis ginjal buatan ini adalah yang paling umum digunakan. Ginjal buatan ini memanfaatkan aliran arus balik. Aliran arus balik adalah aliran darah dalam satu arah dan mengalir ke arah yang berlawanan dengan dialisat. Alat dialisis jenis ini terdapat dalam berbagai ukuran. Alat ini terlihat seperti silinder diisi dengan ribuan serat berongga kecil. Darah mengalir ke salah satu ujung alat dialisis dan melalui ribuan serat berongga kecil tersebut. Dialisat, pada saat yang sama, dipompa ke silinder dan seluruh serat berlubang kecil. Metode ini memungkinkan dialisat segar beredar terus-menerus. Lalu yang kedua ada transplantasi ginjal. Metode yang dikembangkan untuk mengatasi masalah gagal ginjal untuk jangka panjang adalah dengan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Proses transplantasi ginjal tidak semudah menggabungkan organ-organ pada tumbuhan, karena pada hakikatnya setiap tubuh manusia mempunyai kekhasan dalam sistem imunologinya. Oleh karena itu, datangnya organ asing ke dalam tubuh akan mendapatkan reaksi. Faktor penghambat utama dalam prosedur transplantasi adalah respons imunologis dari tubuh yang menolak ginjal transplantasi. Penolakan dapat dilakukan oleh sel, yaitu sel limfosit T, yang diproduksi sebagai respons terhadap antigen dari ginjal donor yang dianggap sebagai benda asing. Lalu ada sifat alami pertahanan imunologi tubuh dalam melawan masuknya protein asing dengan usaha untuk menolak organ tersebut. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, golongan darah yang tidak sesuai. Lalu yang kedua, antigen HLA atau Human Leukocyte Antigens yang terdiri atas HLA strip A, HLA strip B, HC, dan HLA strip D tidak sesuai. Cara yang harus dilakukan agar ginjal sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aliran darah agar tetap sesuai dan lancar ke ginjal dengan minum air dalam jumlah yang mencukupi. 2000 ml atau 10 gelas air sehari. Apabila aliran lancar, maka laju penyaringan atau filtrasi ginjal menjadi baik, sehingga menghindarkan penumpukan kristal-kristal yang berpotensi membentuk batu. Yang kedua, tidak berlebihan dalam mengonsumsi minuman energi dan minuman berkarbonasi. Yang ketiga, jangan sering menahan buang air kecil. Lalu yang terakhir,
tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Lalu kesimpulan dari materi yang disampaikan adalah sistem akreasi merupakan proses penguraian zat metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ pada dalam tubuh. Sistem akresi pada manusia terdiri dari kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.